nama aku Eni Veronica. Jadi aku pengen kesaksian nih gimana aku sebagai anak muda bisa menghadapi tantangan yang ada di hidup aku. Salah satunya itu cara aku memilih pergaulan. Jadi dulu tuh aku bergaul dengan teman-teman yang bisa dibilang punya kebiasaan yang nggak terlalu baik. Nggak baik karena mereka rata-rata sudah berpacaran, padahal masih sekolah. Nah, karena aku sering bergaul sama mereka, jadi aku kayak ikut-ikutan gitu pacaran kayak mereka, karena aku pikir bisa ada yang nganter jemput, terus kalau nggak pacaran kayak kurang gaul gitu, nanti dianggap kayak ketinggalan zaman dan lain sebagainya lah. Nah, ini salah satu hambatan yang banyak aku hadapi di masa-masa muda aku, yang justru buat aku tanpa sadar mulai jauh dari Tuhan, kompromi sama dosa dan nggak jadi pribadi yang baik juga. Dan lama-lama juga buat aku mulai menomorduakan Tuhan. Jadi males buat ibadah, males buat baca Alkitab, males buat saat teduh, dan mikirnya tuh nggak apa-apa kali ya sekali-sekali males, namanya juga masih muda. Itu pikiran aku dulu, dan aku teringat sama firman Tuhan bilang di Pengkhotbah 3 ayat 1 bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk tidak pacaran karena aku tahu ini belum waktunya. Aku masih pelajar dan fokusnya belajar dan memuliakan Tuhan dalam hidupku sebagai pelajar. Nah, puji Tuhan banget aku ada di dalam komunitas aku yang sekarang, dan di komunitas ini ada kakak mentor juga yang selalu ingetin aku untuk selalu deket sama Tuhan. Dan aku mulai mengerti bahwa datang sama Tuhan itu adalah hal yang sangat penting banget, karena firman Tuhan menjadi senjata yang paling ampuh untuk membuat aku tetap kuat dan menjaga hidupku dalam menghadapi peperangan atau tantangan yang ada di dalam hidup aku. Dan aku ingat Tuhan udah kasih aku selengkap senjata Allah, ya tinggal bagaimana akunya aja mau untuk menggunakannya, dengan cara membangun lagi kebiasaan aku berdoa, baca Alkitab, memperkatakan firman Tuhan. Dan ini yang buat hidup aku berubah. Aku menjadi pribadi yang makin dewasa, bertumbuh, menjaga pikiranku, dan gak mudah terpengaruh dengan dunia atau pergaulan yang menurut dunia ini keren tapi jauh dari Tuhan. Dan sejak saat itu aku komitmen, sekalipun aku masih muda, aku mau terus memperlengkapi diri aku dari sekarang dengan perlengkapan senjata Allah, yaitu firman Tuhan yang bisa menolong dan membimbing aku dan menguatkan iman aku. Firman Tuhan juga jadi senjata buat aku untuk mampu melawan dan menyingkirkan semua hambatan-hambatan atau pikiran yang membuat aku terhambat untuk bertumbuh sehingga aku bisa menang. Nah, so guys, yuk perlengkapi diri kita dengan segenap perlengkapan senjata Allah, yaitu dengan baca dan perkatakan firman Tuhan dan berdoa. Melakukan sejak kita muda itu penting banget supaya kita tetap teguh dan terus bertumbuh lebih baik setiap harinya di dalam Tuhan. Gak jadi anak muda yang suka dengan dunia ini, tapi jadi anak muda yang memberi dampak lebih baik lagi bagi generasi kita. Yuk kita gunakan selengkap senjata Allah. Itu aja kesaksian dari aku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, nama gue Petra. Hari ini gue pengen saksian. Gue pengen saksian tentang gimana Tuhan mengajari gue untuk memakai perlengkapan rohani untuk menangkis tipu muslihat iblis. Oke, jadi yang pertama tuh gue itu seorang pelajar. Status gue sekarang itu seorang pelajar. Dan ya sebagai pelajar gue punya masalah tersendiri gitu, pergumulan tersendiri. Dan ya untuk sekarang, untuk masa-masa kali ini, ya masa pergumulan gue yang paling utama itu adalah tugas. Itu yang paling utama, tugas. Dan waktu gue di masa-masa tertekan gue, masa-masa banyak masalah, banyak tugas, di situ dimana iblis menyerang. Ya, di situ dimana iblis menyerang. Dan untuk masalah gue sendiri ya, untuk perspektif gue sendiri, menurut gue itu iblis tuh nyerangnya dengan dua cara ke gue. Yang pertama itu bilang kalau lu tuh nggak bisa. Iblis bilang dalam hati pikiran gue, lu nggak bisa, lu cukup, lu nggak bisa ngerjain ini, lu terlalu banyak tugasnya, nggak bisa lu kerjain semuanya. Dan ya yang kedua itu iblis tuh ngasih tahu ke gue cara alternatif lain yang nggak benar. Ya contohnya kayak, kan ini tugasnya ada nih di Google, udah kopas aja, kopas. Dan gue bimbang gitu loh. Gue akhirnya nggak tahu mau milih jalan yang mana. Gue jadi takut, gue jadi bimbang, dan gue sampai mempertimbangkan untuk melakukan hal tersebut. Tapi gue ingat gitu loh, gue ingat kalau gue tuh ada perlengkapan rohani gitu.
gue inget kalau Tuhan mengajarkan gue tentang perlengkapan rohani yang harus gue kenakan gitu. Dan waktu gue kenakan tuh gue bisa melawan semua tipe muslihat iblis, semua yang iblis sudah katakan tadi, yang bilang gue nggak bisa, yang bilang pakai kopas aja, gue bisa lawan gitu. Gue bisa lawan karena gue bisa lawan kenapa? Karena gue percaya gue memakai perlengkapan rohani dan Tuhan udah membimbing gue. Tuhan udah menjaga gue dari awal, dari situ, dari perlengkapan rohani tersebut. Dan ya gue alamin kemenangan gitu. Gue alamin kemenangan dan gue nyadar kalau misalnya gue sebenarnya bisa. Gue harus berani dengan memakai perlengkapan tadi tuh, gue jadi berani gitu. Gue jadi nggak takut, gue jadi lebih percaya diri tentang menghadapi masalah-masalah yang ada di depan gue. Dan ya akhirnya juga gue sadar gitu loh. Balik lagi ya, ini secara individu masalah-masalah kita beda ya. Kan karena kalau gue doang itu masalah utamanya karena tugas. Gue nggak tahu kalau misalnya masalah-masalah untuk orang lain apa, tapi balik lagi, yang kita sadarin semua masalah-masalah kita tuh, yang kita sadarin kita harus berarti juga menggunakan peralatan rohani, perlengkapan rohani lah. Kita harus bisa kuat, kita harus berani untuk memakai perlengkapan rohani. Kita harus berani untuk bilang kita bisa mengalahi tipu muslihat iblis. Itu aja kesaksian gue. Terima kasih.